Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum nasibi taqullah wa ta'ati ila turhamun. Masyaallah muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, mukminin wal mukminat rahimakumullah. Sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul kembali di sini diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita selaku muslim, yaitu mengupgrade diri kita dalam bahasa agama disebut dengan thalabul ilmi. Semogalah usaha kita yang hari ini hadir di sini, insyaallah Allah berikan ampunan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Syafaat. Nah, sekarang kita ngomong syafaat ya. Bayangan kita tentang syafaat ini adalah syafaat Nabi, ya kan? Syafaat Nabi yang Nabi berikan di hari kiamat. Jadi Nabi itu digambarkan sebagai orang yang memberikan syafaat pada kita, umatnya. Sehingga banyak sekali para mubalik atau da'i yang berkata begini, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin semua kan? Amin. Alhamdulillah. Itu betul. Tapi syafaat bukan hanya itu. Jadi syafaat itu apa? Nah, kita bahas dulu dengan rumus what, when, where, who, how, ya kan? Dan atau apa? How, why, which, apalah pokoknya 5W 1H gitu ya. Apa tuh syafaat? Syafaat dalam segi bahasa ada satu artinya, yaitu pemberian. Syafaat itu pemberian. Nah, lo bingung kan dalam bahasa? Namun dalam segi istilah, syafaat itu artinya pertama, maknanya banyak. Makna pertamanya adalah perbuatan atau amal. Itu syafaat. Syafaat itu perbuatan. Makna kedua adalah pertolongan. Nah ini yang sering kita gambarkan syafaat Nabi itu pertolongan Nabi. Itu ya. Jadi syafaat itu ada maknanya banyak. Makna pertama, makna bahasanya artinya pemberian. Jadi kalau misalnya saya memberi Pak Sugeng rokok, saya sedang bersyafaat tuh. Memberi. Gampang aja kan? Jadi apapun yang kita beri pada orang, itu syafaat kita pada orang. Syafaat. Makna kedua, syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan. Atau perbuatan. Atau amal. Jadi, nah, karena dia maknanya syafaat itu perbuatan atau amal, ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Makanya ada syafaat baik, ada syafaat buruk. Perbuatan. Syafaat makna ketiga adalah pertolongan. Pertolongan itu bisa macam-macam bukan akhirnya. Berbentuk doa, berbentuk materi, berbentuk lisan. Itu semuanya pertolongan. Nah, mari kita bahas satu-satu. Sekarang kita lihat dulu who. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu sesuatu yang nggak kelihatan, tapi syafaat di semuanya milik Allah. Syafaat semua milik Allah. Nggak ada orang punya syafaat, nggak ada. Semua milik Allah. Al-Quran berkata, kul, katakan Muhammad, syafa'atu lillahi jami'an. Katakan Muhammad kepada orang-orang di Nurul Iman ini, bahwa syafaat semua milik Allah, jami'an, semua milik Allah. Jadi Allah yang punya syafaat, kita nggak punya. Nah, lalu Allah sambung lagi, lahu mulkus samawat. Allah selain punya syafaat, Allah punya kerajaan langit dan bumi dan semuanya. Jadi kita ngomong syafaat itu, kita lagi ngomongin barang milik Allah nih. Syafaat itu milik Allah semua. Buka Az-Zumar ayat 44. Surat Az-Zumar
ayat 44. Surat 39 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Tuh. Ya, baik syafaat berbentuk pertolongan kek, berbentuk pemberian kek, berbentuk perbuatan kek, semua milik Allah. Oke? Lalu lahu mulkus samawati wal ardi, kepunyaanlah kerajaan langit dan bumi, tsumma ilahi turja'un, kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan semua. Dah, sampai sini jelas ya? Syafaat yang mau kita omong ini semuanya milik Allah. Karena semuanya milik Allah, tidak ada orang ataupun makhluk Allah yang berhak memberi syafaat. Tidak ada. Cuman Allah yang berhak, yang punya. Nih, Ridho kesini ke pengajian bawa satu tas isi duit. Lalu Ridho mengklaim, ini milik saya. Menurut akal Bapak, yang berhak ngasih duit ini Ridho ini ke orang-orang siapa? Ridho. Itu ayat ini bilang begitu. Ya, paham ya? Syafaat milikku kata Allah. Jadi yang bisa memberi syafaat siapa? Allah. Lihat surat As-Sajdah. Surat 32. Surat 32 di ayat 4. Lihat baik-baik. Allah mensifati dirinya, lihat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Wa ma bainahuma, dan apa-apa di isinya antara keduanya. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di arsy. Ini enggak perlu kita bahas ya. Nah, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi', afala tadzakkarun. Dan tidak ada bagi kamu selain daripada Allah seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Enggak ada. Ini Allah yang bicara. Enggak ada. Mau ngomong apa lu? Yang punya Allah. Yang berhak kasih siapa? Allah. Itu dulu. Jadi jangan syafaat, jangan. Nyantai aja. Allah udah bilang begini nih. Syafaat milikku. Aku yang berhak. Enggak ada orang yang bisa beri syafaat. Terkecuali yang Allah izinkan. Nah, maka bukalah ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Baru di sini kita mulai masuk nih. Siapa yang bisa beri syafaat di sisiku? Kata Allah, terkecuali aku izinkan dia. Bayangkan tuh. Ini Allah megang barang dengan ketat. Saya punya syafaat semuanya, jami'an semuanya. Mau bentuknya apa syafaat, jami'an saya yang punya. Lalu Allah dalam As-Sajdah bilang, ya, Allah yang menciptakan langit bumi dan semua di antara keduanya, termasuk syafaat. Lalu Allah bilang, tidak ada yang bisa nolong kamu dan tidak ada pemberi syafaat untuk kecuali aku. Namanya Allah Maha Absolut, Maha Mutlak, pemilik sekaligus pemegang hak syafaat itu. Ini dulu ditanamin di otak kita supaya kita jangan apa ya, jangan terlalu berharap gitu. Nyantai aja gitu. Dan orang yang nanti yang bisa memberi syafaat ini punya syarat, Pak. Syaratnya di berbagai surat di Quran tuh, yang berhak memberi syafaat dan yang berhak menerima syafaat syaratnya sama. Satu, mereka mesti bertauhid. Mesti pernah ada di benaknya, di hatinya la ilaha illallah. Nggak ada di benaknya begini, nggak bisa memberi syafaat, nggak bisa menerima syafaat. Makanya pengertian nanti Bapak dapat syafaat Nabi, walaupun di neraka dapatnya, karena Bapak pernah la ilaha illallah, makanya berhak menerima syafaat. Ya kan, Allah yang merintahkan nanti, tolong ambil di neraka tuh orang-orang yang pernah bertauhid padaku, ya kan? Yang pernah la ilaha illallah, ambil. Kenapa? Karena bertauhid. Walaupun di neraka nerimanya. Nah, syafaat Nabi itu adalah syafaat untuk mengangkat orang muslim dari neraka. Di konteks ini
Kita jangan berdoa begitu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Berarti Anda berdoa masuk neraka dong. Gitu ya. Itu. Cuman syafaat itu bagi orang yang berhak memberi dan menerima itu tidak hanya terjadi di hari kiamat. Syafaat Nabi saja udah ada pada waktu Nabi hidup. Nabi memberi syafaat. Yang kedua, syafaat bisa dikasih atau diberi dan diterima oleh kita di alam kubur. Yang ketiga, baru syafaat bisa kita terima di hari kiamat, di yaumil hisab. Itu begitu, cara memandangnya begitu dulu. Tapi tetap dari mulai awalnya kita mesti percaya dan yakin Allah lah pemberi syafaat dan Allah lah pemilik syafaat. Tahu-tahu ada syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat dari Quran, syafaat itu atas izin Allah. Nih tanemin di sini, itu namanya tauhid, akidah. Paham ya? Udah ngangguk-ngangguk, ngerti nggak lo? Apa ya? Iya, saya mau ngucapin terima kasih atas penjelasan Ustaz. Jadi sebelumnya tuh saya dulu sempat ragu gitu untuk bersolawat pada Rasul gitu. Yeah. Karena bukan ragu dalam arti apa ya? Saya mikirnya kenapa orang-orang itu justru sering menyebut sholawat daripada bertasbih, berzikir kepada Allah kayak gitu, lebih suka bersolawat gitu. Nah, saya sempat berpikiran kayak saya takut nih justru malah saya sering memuji-muji bersolawat kepada Rasul, tapi saya jarang memuji yang menciptakan Rasul kayak gitu, Allah gitu kan. Jadi saya sempat kayak takut bahwa kok saya malah jadi sering bersolawat kepada Rasul, tapi saya malah jarang untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah kayak gitu. Jadi dari penjelasan Ustadz saya jadi tercerahkan gitu bahwa sebenarnya yang mutlak memiliki syafaat itu adalah Allah. Ya. Bahkan begini, kalau kita lihat, kita ngarep-ngarepin nih siapa di hari kiamat, ya kan? Siapa Nabi? Boleh. Walaupun secara bahasa kita tuh sama dengan meminta bahwa kita ini jadi ahli neraka dulu, baru dapat syafaat Nabi. Hati-hati Pak. Sama dengan begini, ada orang sahabat Nabi minta sama Allah, Allah maj'alna sabirin. Jadikan aku orang yang sabar, berikan orang yang sabar. Nabi larang, jangan minta doa begitu. Sama dengan kamu minta musibah. Iya dong. Anda minta dijadikan orang sabar, karena sama Allah ya dikasih musibah harus sabar. Ngerti nggak? Tapi mintalah al-afiyah, mintalah keselamatan. Paham? Jadi kita hati-hati berdoa tuh. Ngarepin syafaat Nabi di hari kiamat adalah sama dengan mengharapkan kita itu diangkat sama Allah melalui Nabi. Nabi kan diberi hak syafaat nanti kan. Melalui Nabi diangkat dari mana? Dari neraka. Kebayang neraka. Gitu ya. Jadi syafaat milik Allah. Karena milik Allah, Allah yang berhak memberi. Lalu Allah juga memberikan hak syafaat, namanya perantara syafaat kepada Nabi, kepada kita, kepada Quran, kepada malaikat gitu. Dengan syarat tadi, pertama orang yang memberi, pihak yang memberi dan pihak yang diberi bertauhid. Kedua, dapat izin. Izin kan? Yang memberi dapat izin, yang menerima pun dapat izin. Anda jangankan syafaat beriman aja mesti pakai izin kok. Ya kan? Ada tuh ayat itu. Lalu yang ketiga, orang tuh mesti diridhoin oleh Allah. Belum tentu orang yang namanya ridho diridhoin, belum tentu. Tapi insya Allah diridhoin, amin. Gitu. Terbukti waktu belum cukur rambut, masih pakai topi yang ngeret gitu, bacanya lancar. Begitu dicukur, bacanya nah. Walaupun pahalanya dua, pahalanya. Yang kedua diridhoin. Nah yang ketiga dikehendaki. Karena ada orang diridhoin, tapi Anda jangan ngasih syafaat. Namanya nggak dikehendaki. Jadi bertauhid, diizinkan, diridhoi, dikehendaki. Itu syarat. Baik yang ngasih maupun yang menerima. Paham ya sampai sini ya? Syafaat itu begitu kedudukannya tuh, ya. Jadi tadi yang diizinkan itu ada di ayat kursi kan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi itu mantu nanya Allah. Nanya ini tapi nanya pertanyaan retorik. Siapa sih yang bisa memberi syafaat di sisiku selain atas izinku? Siapa sih? Gitu tuh pertanyaan itu. Ya tentunya kita jawab, ya nggak ada ya Allah, karena syafaat milikmu, terkecuali orang yang kau izinkan gitu. Gitu loh. Tuh ayat kursi. Dan ada juga perkataan Allah yang sejenis di Yunus ayat 3, surat Yunus di ayat 3. Lihat. Baik. Yunus ayat 3. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang ciptain langit dan bumi dalam 6 masa fi sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy yudabbirul amro, mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sudah ada izin dari Allah. Udah ini mutlak deh udah ya. Ntar jangan bilang ngarang, jangan. Beneran nih Quran nih. Saya nggak ngarang. Jadi kita ngomong syafaat tuh hati-hati, kenapa? Karena nanti Allah banyak sekali memberikan hak syafaat. Pada siapa? Kalau bisa kita dalam posisi yang memang diberi hak syafaat. Menerima boleh, tapi namanya juga yang namanya sedekah gimana? Yang paling utama di atas atau di bawah? Di atas. Kalau bisa kita jadi pemberi syafaat. Kalau bisa. Ya, nah, syafaat ini setelah Allah izinkan orang untuk memberi atau menerima, jatuh kepada pertama makhluknya yang namanya malaikat. Syafaat malaikat yang saya terangkan tuh, syafaat malaikat. Kedua, syafaat nabi. Tapi keterangan mengenai syafaat nabi ini justru saya jelaskan di pertemuan keempat nanti. Karena paling panjang nih syafaat nabi. Yang kedua, yang ketiga syafaat manusia. Kita ini bisa memberi syafaat manusia. Keempat, syafaat selain manusia. Hah? Ya belum tentu, ada banyak. Taunya Quran mulu. Tapi bagus. Ya, Quran. Dan itu aja yang mau diomongin di syafaat ini. Walaupun sekarang ini hanya makna syafaat dulu. Tuh, ya. Oke, kita sekarang bicarakan syafaat dulu yang dalam makna pertama. Syafaat dalam makna perbuatan. Fi'il. Ya, dalam makna perbuatan. Coba kita kaji surat An-Nisa ayat 85. An-Nisa ayat 85. Ini syafaat dalam makna perbuatan. Lihat. An-Nisa 85. Ayo dibuka. Lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha. Siapa-siapa yang bisa memberi syafaat yang baik, nah loh, niscaya dia akan peroleh pahala daripadanya. Ini syafaat dalam makna apa? Perbuatan atau fi'il ya, amal. Terus lihat lagi. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, yakul lahu kiflun minha. Niscaya dia akan memikul dosa daripadanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gimana dong ini? Ada syafaat baik, ada syafaat buruk. Ini maksudnya barang siapa yang berbuat baik menjadi perantara kebaikan Allah. Ya, perantara kebaikan Allah. Ya, maka dia akan dapat pahala. Barang siapa yang berlaku buruk, ya, artinya gini, Allah itu menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Kan ada falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada jiwa itu yang takwa dan yang fujur. Nah, barang siapa yang mengembangkan yang fujurnya ini, yang dosanya ini, itu namanya memberi syafaat buruk gitu. Maka dia akan dapat dosa. Hati-hati jadinya. Kalau kita udah berlaku sesuatu di dunia ini, berlaku nih, syafaat baik, syafaat buruk,
beramal baik, beramal buruk nih. Dampaknya ada kan? Bagi orang yang kita berbuat nih. Ya, dampaknya ada. Kita kalau yang baik dapat pahala dari Allah. Seolah-olah jadi perantara kebaikan Allah. Kalau kita berbuat buruk, seolah-olah kita jadi perantara keburukan yang berasal dari setan. Kok bisa? Karena syafaat itu sama dengan wali, melindungi, memberi segala macam. Nah, Allah tegaskan di Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah itu pelindung bagi orang-orang beriman, yang menghantarkan orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Kalau kita bisa menghantarkan orang beriman dari kegelapan, dari kebodohan misalnya, kepada cahaya, kepada hidayah gitu, sama gitu, jadi perantara syafaat kebaikan Allah. Paham? Dan dapat pahala. Pak Luli dakwah, orang ya Allah begitu ya Islamnya, taat dia, maka dia telah memberi syafaat baik. Amin. Syafaat baik dan dapat pahala. Paham nih? Saya bertanya tadi, Ustaz. Ya. Karena di sini terjemah adalah memberikan. Iya. Berarti dia diberi hak juga atau diberi delegasi lah ya untuk memberikan syafaat dan juga menjudging. Artinya dia punya hak menjudge juga dong di sini. Nggak ada. Jadi kan barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, Iya. berarti saya punya hak, diberikan hak untuk memberi syafaat. Iya. Terus memberikan syafaat yang baik. Iya. Berarti di situ bisa baik, bisa buruk saya kasih dong. Ya itu juga ada kan syafaat buruk tuh. Iya. Saya punya hak judge dong kalau gitu di situ. Nggak Aku ada. ada seizin Allah semuanya. Iya, kan syafaat itu dalam makna apa? Ini makna perbuatan sekarang nih. Mana perbuatan. Jadi saya berbuat baik aja deh. Berbuat baik aja sama orang itu. Udah syafaat tuh. Artinya saya memberikan syafaat baik. Saya berbuat buruk, saya memberikan syafaat buruk. Dalam makna perbuatan. Syafaat itu perbuatan. Jadi itu tadi terus mengalir. Iya nanti, itu nanti. Gimana? Ustaz, berarti dengan kata lain kita bisa memberikan syafaat untuk diri kita sendiri lewat perbuatan yang kita lakukan. Bisa. Contoh, barang siapa yang mahir Quran, maka kelak dia akan bisa memberikan syafaat pada 10 ahli keluarganya. Kan berarti dia berbuat baik untuk diri sendiri, paham ya? Lalu dia dapat hak syafaat. Nah, itu syafaat pertolongan. Kalau ini syafaat perbuatan aja. Jadi semua perbuatan baik Bapak dan perbuatan buruk Bapak disebut syafaat dalam hal syafaat makna perbuatan. Sehingga dapat jaza dari Allah. Kalau Anda berbuat baik diganjar pahala, Anda berbuat jahat buruk diganjar dosa. Gitu aja tuh ayat tuh. Jadi menjadi wajib. Karena syafaat itu maknanya perbuatan. Jadi gini, seseorang kalau berbuat baik dalam hidupnya, ini udah balik nih, udah mukallaf ya, berbuat baik, sama dengan dia kemudian seolah-olah jadi perantara kebaikan Allah. Jadi kata-kata terjemah memberikan ini tidak ada pihak satu, pihak dua dong. Ada, dia memberikannya pada siapa? Kepada makhluk. Oh jadi kalau dia bertitel atau orang baik Ya, dan dia memberikan syafaat baik itu kepada orang, iya, itu yang dapat pahala. iya. Nah kalau dia orang buruk, dia memberikan syafaat buruk itu juga kepada orang yang buruk. Iya, Oh oke. dapat dosa, Ya, ya. dapat dosa. Jadi benar. Dalam makna syafaat itu perbuatan. Ngajak-ngajak itu kalau saya Iya. Nah, iya, makanya syafaat yang dimaksud dengan perbuatan ini akhirnya terjemahnya adalah siapa yang mengajak pada kebaikan, siapa yang mengajak pada keburukan. Satu, itu mengajak. Yang kedua, siapa yang mencontohkan kebaikan, siapa yang mencontohkan keburukan, gitu. Paham ya? Sampai sini. Berarti kalau kita berbuat baik secara tidak langsung kita mencontohkan kepada yang lain gitu ya Ustaz. Bisa.
Kalau berbuat baik sendiri enggak kan? Tapi kalau berbuat baiknya kemudian dilihat orang atau orang ngerasain manfaat dari kita, itu mulai dia. Bahkan dalam hadis nanti siapa yang mencontohkan mansana sunatan hasanah, mencontohkan kebaikan, dia akan dapat pahala. Lalu diikuti oleh orang itu. Jadi nih saya bilang begini ya Anda nih, baca Quran, habis tahajud baca Quran, Anda mengikuti itu, maka Anda dapat pahala kan? Saya pun dapat pahala 2. Saya waktu menganjurkan saya dapat pahala pula. Apa yang Anda buat tuh dapat juga saya tanpa mengurangi Anda. Itu namanya syafaat yang baik. Atau saya bilang begini, judi aja lo, dapat untung ntar. Minum nih, alah cuma setetes doang gitu. Anda ikutin itu. Maka dosa Anda dosa minum, dosa saya dosa nganjurin, dapat juga saya dosa dari Anda, dosa minum itu, tanpa mengurangi dosa Anda. Itu loh. Syafaat itu. Ini yang dimaksud ayat ini. Siapa yang memberi syafaat yang baik, artinya mencontohkan atau mengajak. Tuh. Dalam hal ini makna syafaat perbuatan. Bukan syafaat pertolongan, bukan. Syafaat perbuatan. Gitu. Oke. Pak Ton jelas? Masih belum full kan? Enggak apa-apa. Maksudnya syafaat tadi kan dalam konteks perlakuan ya, atau Perbuatan. ya kan. Nah, kalau kita berlaku baik, kita diberikan hak sama Allah untuk memberi syafaat yang baik. Enggak gitu. Makanya kata-kata memberikan ini yang saya Gini aja mendingan Pak Bapak, makanya kita lagi dalam bab makna syafaat itu perbuatan. Oke. Ya, lalu ada ayat, barang siapa memberi syafaat yang baik, artinya barang siapa berbuat baik. Barang siapa memberi syafaat buruk, barang siapa berbuat buruk. Jadi tidak ada di sini pemberian ya. Artinya mengoper yang baik itu kepada yang perlu ditolong. Ada. Yang di ayat ini. Iya. Kan barang siapa memberi perbuatan yang baik, artinya makanya memberi syafaat yang baik itu ada 2 maknanya. Mengajak dan mencontohkan. Mengajak orang baik atau mengajak orang buruk, mencontohkan orang baik, mencontohkan orang buruk, itu namanya memberi syafaat yang baik. Gitu. Ini jangan bayangkan hak syafaat yang pertolongan, bukan nih. Bukan, ini syafaat dalam makna perbuatan. Ini ayatnya. Barang siapa memberi syafaat yang baik, dia dapat pahala darinya. Barang siapa memberi syafaat yang buruk, dia dapat dosa darinya. Itu aja. Bapak pribadi. Iya. Kita di situ aja dulu ya. Situ dulu. Nanti baru babnya syafaat pertolongan lain lagi tuh loh. Ya. Ya. Iya berarti benar, berarti ini ya kalau kita mengajak orang berbuat kebaikan, otomatis kan orang itu menjadi berbuat baik. Jadi otomatis kita kayak memberikan syafaat kalau dia itu untuk menjadi orang yang baik gitu, mendapat pahala. Jadi tidak langsung itu adalah syafaat gitu, dengan kita mengajak dan mencontohkan. Iya. Betul. Betul. Paham ya? Nah inilah Bapak perlu renungkan bahwa kita semuanya ahli syafaat. Dalam arti ahli perbuatan. Perbuatan itu ada 2. Sama dengan ruh kita itu cuma 2. Kafir atau iman. Perbuatan pun begitu. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Nah perbuatan ini Allah namakan syafaat. Oke. Paham ya? Jadi nggak ada urusan kepertolongan. Nggak, belum ada. Walaupun kalau dilihat lagi hakikatnya, kalau kita memberi syafaat yang baik itu menolong juga sebetulnya, menolong orang itu gitu. Menolong orang itu. Ya contohnya tadi Pak Luli berdakwah. Ada orang belum tahu agama sama sekali lah. Artinya ya dia Islam tapi belum tahu nih fikih apa tuh. Pak Luli menerangkan mengenai itu. Lalu dia mudeng. Oh gini Islam. Dia lakukan itu. Pak Luli dapat 2 pahala dia. Pahala pertama memang memberi syafaat yang baik, artinya berbuat baik, menganjurkan, mencontohkan. Lalu Pak Luli dapat juga pahala dari orang yang mengikuti kebaikan itu. Namanya syafaat perbuatan. Paham ya? Paham ya? Rumit ya? Rumit. Padahal terus syafaat cuma 1, milik Allah. Anda bisa berbuat baik begini, kalau nggak pertolongan Allah gimana? Otak ini cuma segini aja Pak.
Kalau Allah cabut otaknya, udah selesai. Jadi yang perlu diingat, Anda berbuat baik kayak apa, berbuat buruk kayak apa, tetap itu semuanya adalah kendali Allah, betulnya. Itu namanya yudillu mayasya wa yahdi mayasya. Allah berhak menyesatkan siapa yang dikehendaki, Allah berhak memberi petunjuk pada yang dikehendaki. Nah, tapi kita intinya ahli syafaat. Terutama bapak di rumah tangga nih, bapak ngajarin istri sama anak, gini. Itu syafaat. Karena mengajak dan mencontohkan, itu syafaat. Balik dari syafaat secara bahasa memberi. Iya. Gitu kan? Perbuatan, iya. Perbuatan. Di sini konteksnya perbuatan. Konteksnya perbuatan dulu. Jadi secara bahasa kan Iya. memberi, dan beri Iya. itu udah syafaat. Kan? Iya, pemberian, ya. Oke. Gak apa-apa kalau nggak paham, nggak apa-apa, ngangguk aja gini ya. Gue capek buta. Nah dek, tolong dibagiin dulu dek, untuk supaya kita lebih meyakinkan lagi. Maka kita beranjak pada mengajak tuh ada di hadis nomor 1 ya. Hadis nomor 1 lihat, mengajak. Melakukan perbuatan dan dicontoh ya. Lihat dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan baik itu dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Terus, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mulai mengerjakan perbuatan buruk dalam Islam, lalu perbuatan buruk tersebut dilakukan oleh orang lain, contoh, maka dia akan mendapatkan dosanya dan juga dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Lihat baik-baik ini. Lalu lihat lagi tadi ayat An-Nisa ayat 85. Siapa yang memberi syafaat yang baik dapat pahala, siapa yang memberi syafaat buruk dapat dosa. Ini siapa yang kemudian mencontohkan perbuatan baik, diikuti, dia contohin aja udah, contohin aja, melakukan aja, dia dikasih pahala kan. Lalu diikuti lagi orang itu, maka pahala orang yang ikutin itu juga dapat ke kita. Ada 2 pahala. Saya ngajar nih, bapak kan nggak tahu, terus ngikutin, terus paham, mudah. Saya dapat pahala ngajar dan pahala dicontoh. Itu namanya saya sedang memberi syafaat baik. Tadi ada hadisnya nggak tuh? Apa? Yang serupa dengan ini. Sama saya itu saya di madrasah kita dapat ya. Ayat pasapatan hasanatan bahwa nas. Iya. Mana yang tadi yang Anissa? Ya ini. Ya, itu kan Al-Quran. Maksud saya ada nggak hadisnya? Ini yang saya baca tadi. Hadis nomor 1. Masalah sunatan hasanah. Dari Jarir bin Abdullah itu Sunatan sayyi'atan. Ya, itu kalau kita mencontohkan. Sekarang yang mengajak. Coba lihat hadis nomor 2. Beda redaksinya. Hah? Ya kan nggak perlu sama bang, nggak perlu sama. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Lihat ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ya lihat ya. Sekarang ini redaksinya lain lagi nih. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ya, ngajak nih, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi syafaat baik, syafaat buruk itu ada 2. Satu, melakukan sendiri dan dicontoh. Yang kedua, mengajak dan diikuti. Mau entah buruk, entah baik. Jadi melakukan sendiri, dicontoh, atau mengajak. Itu syafaat namanya.
Bahkan ini mesti muncul dari diri sendiri, Pak. Yang baik-baik ini dan yang buruk juga dari diri sendiri. Sehingga ada hadis yang mengatakan siapa yang memberi syafaat yang baik, kemudian dia diberi upah dari situ dan diambilnya, maka sama dengan dia masuk pintu riba. Kenapa? Karena harusnya dia nggak dijual belikan untuk kebaikan. Kebaikan itu murni, muncul sendiri. Ya kan? Lihat yang nomor 3, lihat. Hadis nomor 3, lihat. Man syafa'a li akhihi syafa'atan. Barang siapa memberi syafaat pada saudaranya dengan sebuah syafaat, maksudnya syafaat yang baik ya. Lalu dia diberi upah, fa'ahdalahu, diberi hadiah. Faqabilahu, lalu dia terima hadiah itu. Ya. Faqad atababan azima min abwabir riba. Sama dengan dia masuk pintu besar dari riba. Ini yang menyatakan, yang saya pegang. Saya nggak mau nerima upah dari ceramah. Transfer loh, tapi ya gedean dikit kalau transfer. Karena ngambil susah dia teh. Lu kayaknya ini ya. Mau jatuhin gue gitu ya? Enggak, Pak. Lu ngomong inget doang. Saya di kamar mandi. Jadi barang siapa yang memberi syafaat baik, padahal syafaat baik ini sunatan hasanah segala macam harus murni, karena dia memang mau jadi orang baik, bukan dijual belikan, Pak. Nggak bisa kebaikan dijual belikan gitu. Dia nolong orang nih, ya, mengajak orang pada kebaikan, lalu minta upah atau diberi hadiah, bilang enggak. Makanya semua nabi-nabi di Al-Qasas, di Asy-Syu'ara, saya tidak minta upah dari kamu, upah saya dari Allah. Ya kan? Semua nabi begitu ngomongnya. Saya nggak minta upah dari kamu, upah saya dari Allah. Kenapa? Karena nabi itu murni memberi syafaat kebaikan terus, ngajak orang pada tauhid. Jangan diberi upah. Sama, dai juga begitu. Jangan Bapak lihat, wah kalau di Masjid Pondok Indah saya dapat 5 juta nih. Sini akhirnya tidak ada syafaat kebaikan murni, adanya munafik itu. Gitu. Inilah hadis yang membuat saya tidak mau menerima apapun. Tapi kalau murid-murid saya pengen coba ngasih saya gedean ya, 2 jutaan satu orang. Cuma 200 ngapain? Ya. Lo terima kali. Dia pernah terima dari Arkom dia. Gitu ya? Ya, bagus. Kalau berarti hukumnya kayak guru atau pengajar atau ya pengajar di lembaga pendidikan kayak gitu. Beda, itu profesi. Kalau dia memang sudah sekolah untuk itu lalu ngajar, kan profesi, cari nafkah. Kayak dokter, kayak perawat itu kan syafaat kebaikan. Masa dia menerima upah nggak boleh? Boleh. Tapi barang siapa kita yang murni aja deh. Misalnya kita nasihatin anak segala macam itu, kan nggak perlu upah. Misalnya saya ngasih syafaat pada Bagus bilang sama saya, Ustaz saya nggak punya duit nih. Ya Allah, benar-benar nih Ustaz saya lapar 3 hari nih. Saya kasih Bapak. Saya kan sedang memberi syafaat kebaikan pada Bapak. Lalu saya bilang begini, ntar kalau udah ada duitnya lu balikin lo ya gitu. Nah itu namanya saya riba itu, ngambil keuntungan dari kebaikan saya. Yang kebaikan itu sebelumnya milik Allah. Ya kan, karena Allah memberi kita kemampuan memberi syafaat. Jangan minta upah. Dari posisi syafaat sebagai perbuatan lo ya, perbuatan. Jadi murni. Kita dituntun oleh Allah dalam ayat tadi hadis saya dapat 5. Barang siapa memberi syafaat kebaikan, maka akan dapat pahalanya dari Allah. Lebih berharga mana? Duit dari manusia apa dari Allah? Dari Allah, gitu loh. Makanya Nabi bilang jangan ngambil keuntungan dari kebaikanmu sendiri. Gitu. Hah? Ya. Berarti ada Pak, dakwah tidak boleh dijadikan profesi. Tidak boleh. Dakwah tidak boleh. Dakwah itu malah bilang begini. Orang dakwah bisa sampai dakwah itu derajatnya itu manusia terbaik. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. An-Nisa 8. Kamu tuh manusia yang terbaik di tengah-tengah manusia. Karena kamu mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman pada Allah. Apalagi yang kau minta. Allah udah bilang syafaat kebaikan dapat pahala dariku. Dan pahala Allah tuh bighairi hisab, tanpa batas. Anda masuk surga, Anda dikasih ini,
Ngapain minta upah? Gitu. Itu kalau dipaksa, oh saya ridho mau paksa, terima aja Pak Luli, nanti kasih saya gitu. Ada yang bisa diterima dibalik lagi ke kotak, jangan buat saya. Itu jadi manajer. Toleransi. Kalau ini penerima syafaat. Ya penerima nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Cari untung ya. Ya makanya dari Yang sekarang benar bersih halal. ada manajernya San. Hah? Dari di sini ada manajernya. Oh, dia yang terima. Diterima bukan saya loh yang Itu bukan riba itu, dipaksa saya ikhlas ini. Terima. Makanya ada Nabi mengancam kan, barang siapa yang mencari ilmu yang memang ilmu itu diperuntukkan untuk sebetulnya mengajak kebaikan, ya kan, jadi ulama derajat tinggi. Tapi dia tidak mencari ilmu kecuali untuk dunia, ketenaran, kekayaan. Maka siap-siap tunggu tempatnya di neraka. Orang cari ilmu aja kok di neraka, karena tujuannya makosidnya beda. Sedangkan orang cari ilmu dan berdakwah itu tujuannya apa? Tujuannya mencari wajah Allah. Betul. Dan dia dapat hak syafaat tuh sebenarnya tuh, ya kan? Hak berbuat baik, lebih mengajak kepada kebaikan tuh. Upahnya dari Allah aja. Nih di Anisa, saya akan kasih kamu nasibum minha, bagian dari pahalamu. Gitu. Supaya belajar. Hah? Cuma. Iya kan? Makanya kayak kalau misalkan kayak lembaga Pahala dunia belajar akhirat. ngaji itu gimana ya Ustaz ya? Gimana? Kayak lembaga kayak belajar ngaji, belajar baca Quran itu kan kadang sih kebanyakan dia ada iurannya buat. Ada pengecualian, Nabi mengizinkan orang mengambil upah dari ngajarin Quran. Tajwid apa boleh. Makanya Bapak tuh mesti tahu diri sama Pak Agus. Kasih ke iya kah? TKS. Kalau saya kan nggak ngajar Quran, saya nggak ngajar Quran. TKS. Belum. Jadi kalau orang jadi ustadz ngajarin Quran, dia boleh mengambil upah. Boleh. Pengajar itu namanya teacher ya maksudnya. Iya, nah contoh ini. Ini malah belum dibayar nanya lagi. Bu, udah transfer belum Bu? Padahal baru tanggal 15. Tanggal Karambol tuh TikTok maksudnya. ya, jadi itu boleh. Tapi janganlah dakwah atau ngajak kebaikan itu. Atau kita ini orang baik disebutnya. Tapi kita punya maksud gitu loh. Kebaikan ini saya komersilkan. Saya ambil upah dari situ, nggak boleh Pak. Berbuat baik berbuat baik aja. Itulah ajaran orang Islam tuh mesti mampu, mesti kaya itu. Banyak-banyak berbuat baik, meneruskan kebaikan Allah. Nah kalau kayak dosen-dosen di UIN itu gimana Ustaz? Saya bilang kalau Anda jadi guru, Anda berarti udah dari awal mau jadi profesi jadi guru, silakan, nggak ada masalah. Ini syafaat kebaikan itu syafaat yang natural, kebaikan kita baik sama orang itu nggak boleh narik upah, nggak boleh. Karena kebaikan itu mesti murni Pak, kebaikan itu nggak boleh kita nyindir gitu udah capek ini kok fotokopi berapa lembar nih gitu, minta misalnya 2 juta. ya di luaran, di sini mah 200 aja. Gua gitu juga ada yang bayar, nggak ada yang bayar, Gak ada yang paham. nggak ada yang paham. Di antara satu yang tidak diajak bicara sama Allah itu. Ya. Jadi ini mesti benar nih memahaminya. Syafaat pertama artinya perbuatan. Kita semua itu potensi jadi ahli syafaat dalam hal perbuatan. Saya baik, nggak pernah ada cacatnya, nggak pernah digosipin apa-apa. Berarti saya membawa syafaat kebaikan. Walaupun syafaat itu memang milik Allah, karena kita cuma nerusin kebaikan Allah aja. Misalnya kita jadi orang nih udah nikah, punya anak segala macam, dapat rezeki dari Allah, kebaikan Allah berupa rumah, lapang, kendaraan segala macam itu. Itu udah diberi syafaat oleh Allah kan. Nah lalu kita teruskan syafaat itu ngalir gitu aja, tanpa ada beban harus mencari sesuatu dari syafaat kita itu. Jangan, nggak usah. Karena Allah janjikan sesuatu yang lebih besar lagi, pahala. Begitu pula kalau kita berbuat jahat, maka kita disebut dengan memberi syafaat buruk. Mencontohkan, mengajak,
maka itu akan diganjar sama Allah dengan dosa. Nasibum minha, bagian dosanya kamu akan dapat juga itu. Ya. Gitu. Jadi jangan tanyakan lagi, guru gimana? Lah ya emang di sekolah jadi guru, ngajar, dapat honor, itu bekerja itu namanya. Tapi janganlah seperti saya misalnya. Ini saya contoh aja. Saya tahun 95 sampai 2001 itu jadi manajer yang menangani orang-orang ceramah di Indonesia. Saya minta sama dia, siapa lagi tuh, Mulia Tarmizi, dia semuanya bicara honor, Pak. Apalagi mohon maaf almarhum UJ segala macam tuh. Tuh kalau kita suruh dia tablik akbar di Lampung segala macam, mintanya Garuda first class untuk 6 orang, babysitternya ikut segala macam. Nah itu udah mulai tuh, namanya mengkomersilkan. Nggak mungkin lagi, honornya diterima sama siapa gitu, lapor gini-gini. Dia mau ngomong kalau udah kan misalnya dikasih DP dulu, begitu dia udah di mikrofon, kamera udah on, mesti lunas tuh. Nah ini permainan bisnis inilah yang dilarang dalam Islam. Karena syafaatnya udah nggak bukan murni lagi, didagangkan syafaatnya gitu. Itu loh. Ya. Memang ini kelihatan kolot kan. Zaman begini. Akhirnya saya ngambil jalan tengah. Kalau ada orang nanya, apakah honor dari ustadz-ustadz itu haram hukumnya? Saya bilang tidak. Asal ganti namanya. Bilang aja ini transportasi gitu. Nah karena transport, sekarang berapa sih misalnya ustadz rumahnya di Pamulang, ceramah di Pondok Indah, naik gokar, berapa? 80.000 kan? Ya kasih 80.000. Transport, jangan 3 juta Pak. Nanti dia akan berharap, atau dia paling tidak akhirnya dia ditanya kan, kira-kira berapa ininya untuk ongkosnya? Dia sebut akhirnya. Itulah menjual ayat Allah dengan harga yang murah, samanan qalila. Gitu, ya. Dan orang-orang seperti itu di TV-TV bisa disetir, Pak. Mama Dede 1 episode 15 juta. Syuting cuma setengah jam. Lalu dia mesti taken untuk 52 episode setahun. Dibayar di muka sama TV. Coba dikaliin. 52 episode kali 15 juta dibayar di muka. Coba kaliin. Anda sebagai ustadz kalau begitu gimana? Wah, bentar lagi beli motor nih. Waduh, asik kan. Ya enggak? Jadi yang terpikir sama Anda kebaikan Anda itu semu. Itulah yang dilarang. Jadi kalau orang bekerja jadi guru, ngajar, ya wajar dong. 780 juta. 780 juta. Itu yang saya tekan dulu tahun berapa tuh di Mama Dede. Itu baru Mama Dede. Belum yang lainnya. Arifin Ilham pernah kita booking juga. Gitu ya. Jadi ini bukan jelek-jelekin ustadz, bukan. Hanya kejadiannya seperti itu. Kalau orang masuk lingkaran bisnis dan yang didagangin itu adalah kebaikan, udah salah dia. Dalam kacamata agama udah salah. Gitu. Jadi conditional ya katanya. Apanya? Conditional. Conditional. Iya. Lah nggak usah jauh-jauh ustadz yang kondang. Saya di RT 4 ini halal bihalal. Jemput ustadz di Radio Dalam. Gitu. Di jalan, saya jemputnya pakai hijet zaman kapan. Dia tanya nih, ini yang mau saya ceramah ini di komplek apa ya? Komplek Mahkamah Agung, Pak. Komplek Mahkamah Agung yang mana? Yang tingkat tinggi pejabatnya apa yang rendahannya? Rendahannya, Pak. Terus di ujung Lebak Bulus dia bisa turun mau beli rokok. Kabur dia. Kabur, nggak mau ikut lagi. Jadi yang dia bayangin kalau gue kompleknya begini, terimanya gede apa-apa gitu. Paham? Banyak orang seperti itu. Makanya kita mesti jadi orang yang guroba, orang asing. Saya bertekad jadi orang asing. Saya nggak mau menerima. Bodoh amat. Jangan kasih saya. Malah saya gituin. Sekarang dibantu mau Iskandar saya. Mau dikasih sama orang di Arkam itu. Jangan dikasih. Jangan, dia nggak perlu gitu. Pak Iskandar yang ngomong. Bukannya ini menolak, tapi saya takut sama ini. Kenapa kita lebih memilih barang murah? Taruh kata gopek tadi kasih itu dibanding pahala Allah.
Itu loh, jauh. Ya, ya. Itu syafaat. Syafaat dalam arti perbuatan. Jadi Bapak sekarang kalau Bapak baik sama istri, baik sama anak di rumah, Bapak sudah memberi syafaat kebaikan. Dicontoh, diturutin kebaikannya, dapat pahala lagi. Terus aja begitu, sampai mati. Jadi kalau yang di rumah tangga memang itu secara tidak langsung perbuatan syafaat terjadi memang di rumah tangga. Betul. Malah kalau ada mau ribut itu ya udah dicontoh apa. Ya. Ya. Kalau seperti kalau di Musa, Rinobi, nanti anak kita berumah tangga juga begitu. Ya itu lo aja. Ya Pak Basri. Baji. Seandainya honor yang tadi buat penceramah, saya sebutin orangnya siapa, penyanyi kondang Omay Rama. Ya. Dia ngasih target 15 juta. Iya. Dan dia bilang ini bukan buat saya, tapi buat santri saya. Iya. Seperti itu gimana? Sama juga menerima atau beda? Gitu? Roma Irama tuh jualan lagu Pak, dia bukan dakwah. Enggak, dia mau dipanggil, tapi Iya. dia punya tarif 15 juta. Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya ya waktu Oma bilang ini tarif 15 juta, itu bukan buat saya, tapi buat pesantren saya atau santri saya. Gitu. Iya. Nah itu apa dia termasuk juga ustadz yang menjual ayat? Saya nggak tahu, mesti tanyakan sama dia sendiri. Tapi intinya dia tuh nggak dakwah, dia tuh jualan lagu sebagai penyanyi dangdut. Walaupun isi lagunya dakwah, itu urusan lain. Jadi Roma Irama itu lagi menjual keahlian musiknya, bukan dakwahnya. Gitu. Ada yang itu juga. Iya, memang dia ceramah. Dia ceramah. Bukan hanya 15, dia sekarang berapa sih? 50-60 buat ini pesantren ya. Tanyakan ke dia motifnya, karena orang dilihat makositnya, hatinya gitu. Nah, syafaat yang saya omong ini bukan hanya sekedar bagi penceramah sebenarnya. Semua kita ini ahli syafaat. Kita berbagai lingkungan nih. Kita dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang apa ya? Kalau ada kita ya ini semuanya dibutuhkan lah kita gitu. Nah, itu udah memberi syafaat baik gitu. Nah, menurut Bapak orang kayak gitu tuh minta upah gimana sih? Nggak layak kan? Oh, saya udah berbuat baik nih sama lingkungan, saya minta upah dong. Atau saya terima hadiah di situ. Tolak. Enggak. Karena kenapa? Karena niat kita meneruskan syafaat milik Allah yang kita terima, lalu kita meneruskan lagi kebaikan Allah gitu ke orang lain. Itu namanya memberi syafaat kebaikan. Oke? Jelas ya? Ya. Lalu sekarang syafaat dalam arti pertolongan. Nah ini pertolongan. Ini saya gambarkan begini. Nanti di hari kiamat orang-orang itu akan mencari syafaat. Tapi Allah sudah tegaskan dalam beberapa ayat di Quran, bahkan misalnya di At-Tariq. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Hari ditampakkan segala rahasia, tidak ada kekuatan dari manusia maupun nasir, maupun pertolongan kecuali pertolongan Allah. Jadi nanti tidak ada pemberi syafaat di hari kiamat, gak ada. Yang ada hanyalah pertolongan Allah, syafaat dari Allah gitu loh. Nah, sehingga orang-orang mukmin itu kepengen dapat pertolongan Allah tapi melalui perantara nabi-nabi. Maka carilah dia ke Nabi Adam, tuh yang Pak Is tadi bilang. Carilah ke nabi siapa sampai ke Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah kemudian diberi hak syafaat, ini yang dirikas saja ya. Rasulullah kan melihat ada umat saya di neraka nih. Maka Rasulullah ngadep kepada Allah, sujud yang lama kepada Allah. Lalu Allah dengan kekuasaannya menyuruh Muhammad untuk mengangkat kepalanya. Mau kamu apa? Saya beri kamu hak syafaat. Nah, di situ syafaat Nabi disebutnya. Itu. Lalu Nabi kemudian duduk, dari kursinya Nabi itu bercahaya, berbau harum gitu, memberi syafaat, minta syafaat sama Allah untuk nolong umatnya. Sebaliknya orang-orang kafir bingung. Maka orang kafir bertanya, siapa yang memberi syafaat kita sekarang ini? Orang musyrik yakin yang memberi syafaat mereka itu iblis. Makanya ketika Rasulullah dikasih hak syafaat, dia ngomong sama iblis, orang-orang beriman tuh udah dikasih syafaat tuh, udah ada yang memberi syafaat.
Artinya Muhammad udah jadi syafaat kan? Nah, kamu gimana? Kan dulu kita ikut kamu. Disuruhlah iblis memberi syafaat. Ayo, berdiri iblis. Berdiri, dari kursinya keluar bau amis, bau bangkai gitu. Lalu dia berpidato, itu pidato yang di Ibrahim. Allah menjanjikan kamu dan Allah menepati. Aku janjikan sama kamu, tapi saya nggak menepati. Jangan salahkan aku sekarang. Itu syafaatnya iblis. Pertolongan iblis terakhir yang membuat kita orang-orang kafir menyesal semuanya. Itu loh. Jadi syafaat dalam arti pertolongan terjadi ntar di hari kiamat. Gitu. Ya, lihat. Surat Al-An'am ayat 70. Al-An'am ayat 70. Ini secara umum ya. Wadaril ladzina takhuzu dinahum laiban walahwan. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan sudah gurau, ya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Wazkir bihi. Dan dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Wazkir bihi, dan peringatkanlah mereka dengan Quran, ya kan, dengan Quran. Terus waskir bihi antum berjalan nafsun bima kasabat, tidak akan karena mereka dijelaskan pada masing-masing diri, tidak dimasukkan kepada neraka karena perbuatannya sendiri. Lalu laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi', tidak ada lagi nanti di hari itu pelindung dan tidak pula pemberi syafaat kecuali Allah, min dunillah, kecuali Allah. Ya. Bahkan orang bawa tebusan hartanya nggak akan diterima tebusannya dan mereka akan diterima pada neraka. Jadi situasi di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah. Tuh itu dulu. Ya. Jadi Bapak jangan buru-buru bilang minta syafaat Nabi. Allah jelaskan di hari kiamat tuh nggak ada yang bisa beri syafaat. Aku yang beri pertolongan. Ayo. Cuman kita tuh nggak akan berani minta syafaat pada Allah. Ya Allah tolong kami, nggak berani. Adanya orang yang berteriak, ya Allah tolong kami di neraka itu. Semua di neraka. Tolong kami ya Allah, ringankan kami. Nggak ada, Allah cuma bilang tetap aja kamu di sana. Jadi syafaat yang bisa Bapak ambil nanti paling tidak maksimal ada di yaumil hisab, di padang mahsyar. Minta pada nabi-nabi, akhirnya Nabi Muhammad lah akan bangkit. Di situ makanya orang-orang berharap syafaat Nabi. Ya, lihat hadis terakhir. Ya. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika Allah telah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan terakhir lalu melakukan hisab di antara mereka, lihat, selesai dari hisab tersebut, orang-orang mukmin berkata, Rabb kami telah melakukan hisab di antara kami. Lalu siapakah yang akan beri syafaat untuk kami di sisi Rabb kami? Ya, lihat baik-baik. Orang-orang mukmin berkata, Rabb kami telah melakukan hisab di antara kami. Siapakah yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Rabb kami? Ya. Maka sebagian mereka berkata, pergilah pada Adam. Terusnya sampai Musa, sampai Isa ya. Lalu dilanjutkan lagi. Lalu mereka mendatangi Ku itu maksudnya Nabi Muhammad. Dan Allah Azza wa Jalla pun memberi izin padaku untuk memberikan syafaat di situ, ya, pertolongan maksudnya kan. Tempat dudukku pun menghembuskan bau harum yang hanya tercium oleh satu orang sehingga aku mendatangi Rabbku. Lalu dia pun mengizinkanku untuk memberi syafaat dan menjadikan untukku cahaya dari rambut kepalaku sampai ke kakiku. Jadi Nabi Muhammad terus bercahaya tuh. Nah, lalu di sini ketika itulah orang-orang kafir berkata kepada iblis, orang-orang mukmin telah menemukan orang yang dapat memberikan syafaat pada mereka. Maka berdirilah engkau dan berilah syafaat pada kami di sisi Tuhanmu, karena engkau telah menyesatkan kami. Lalu iblis berdiri dan berpidato seperti itu. Jadi intinya syafaat yang dalam arti pertolongan itu dominannya akan terjadi di hari kiamat. Dominannya ya. Nanti saya akan uraikan bahwa syafaat malaikat justru dominannya terjadi di dunia. Tapi syafaat yang dimaksud pertolongan itu yang nanti Nabi Muhammad yang punya peran itu adanya di hari kiamat.
yang diharapkan oleh kita nih. Kalau lagi mau balik bilang semoga kita dapat syafaat Nabi itu. Ya lu amin semua itu. Itu maksudnya syafaat yang terjadi pada hari kiamat. Coba mulai minggu depan syafaat Nabi itu diomongin terakhir sama saya. Yang akan diuraikan minggu depan adalah syafaat malaikat. Syafaat malaikat ini penting, ya, karena ada sekitar 30-an syafaat malaikat, bentuknya seperti apa yang buat kita, baik kita itu masih di dunia maupun nanti di akhirat syafaat malaikat. Yang kedua syafaat manusia. Manusia kita nih bisa memberi syafaat. Yang ketiga syafaat dari yang bukan manusia, dari Quran katanya, dari puasa, dari apa. Baru yang keempat nanti kita ngomongin syafaat Nabi. Nah syafaat yang semua ini disebut syafaat dalam makna pertolongan. KTBDC. Jadi kayak misalnya gini, Dede mau nyari kerja sama Pak Tom. Karena Pak Tom gak begitu akrab sama Dede, maka Dede minta lewat saya. Saya ngomong sama Pak Tom, Pak Tom, Dede cari kerja tuh, diterima aja. Pak Tom gak lihat Dede, gak kenal, jauh, hatinya jauh. Tapi karena Pak Tom lihat saya yang ngomong, akhirnya Dede diterima kerja. Nah, saya sedang memberikan syafaat pada Dede, pertolongan pada Dede untuk mendapatkan pekerjaan ya Pak Tom itu. Begitu pula Nabi, begitu pula malaikat, begitu pula semuanya itu minta syafaat, diminta syafaat dan memberi syafaat atas izin Allah. Itu mulai minggu depan. Rekomendasi. Rekomendasi. Jadi pertolongannya macam-macam. Nah, syafaat malaikat pertolongannya dalam bentuk apa? Bentuk doa. Doa pertama yang malaikat yang berbentuk syafaat itu adalah salawatnya malaikat pada Nabi, pada orang sahur, pada orang ya soft terdepan, pada apa. Itu malaikat kalau lagi bersalawat pada orang-orang itu, pada Nabi, nanya malaikat sedang memberikan syafaat. Syafaatnya berupa istighfarnya malaikat untuk orang-orang yang disebut itu. Nabi kayak siapa itu malaikat. Dan itu terjadi gak di hari kiamat, di dunia sampai sekarang. Atau malaikat berdoa misalnya gini, kan Bapak ada hadis yang bilang begini, siapa yang berdoa buat orang lain, ya saya berdoa untuk Pak Tom, Pak Tomnya nggak tahu saya doain itu, maka malaikat di sisi saya ini akan mendoakan juga, amin, wa alaika mislu, dan buat kamu yang serupa dengan doa kamu. Itu malaikat sedang memberi syafaat pada saya. Itu malaikat syafaatnya. Yang mengucapkan amin. Ya, kayak gitu. Ya, jadi ada di benak kita gambaran syafaat itu begini. Syafaat itu adalah sesuatu milik Allah yang diberikan pada kita. Lalu kita meneruskan syafaat itu dengan melakukan syafaat dalam makna perbuatan pertama. Dan dalam makna kedua kita memberikan pertolongan juga pada orang. Allah memberikan izin syafaat buat kita, buat malaikat, buat nabi, buat apa, memberikan pertolongan pada orang lain. Itu nama syafaat. Insya Allah minggu depan saya uraikan semua itu. Dan kita hanya sampai pertemuan ketiga aja mengenai syafaat ini. Insya Allah tuntas dan Anda akan mengerti betul apa itu syafaat. Ya, demikian. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.